Menyimak pidato pengantar APBN Jokowi di DPR 16 Agustus yang lalu, ada yang menarik dan sekaligus mengkhawatirkan bagi saya tentang postur APBN kita secara umum. Saya mau menyampaikan terkait dengan rencana APBN kita yang akan berjumlah sekitar 3.600-an triliun. Wow, luar biasa besar. Dengan target pendapatan sekitar 2.990 sekian triliun, hampir 3.000 triliun. Artinya akan ada defisit lebih dari 600 triliun yang harus ditutupi apabila RAPBN 3.600-an triliun itu disetujui oleh DPR. Maka pemerintah akan bersusah payah mencari defisit 600 triliun lebih. Ini angka yang cukup besar dan fantastis dan tidak mudah untuk digenapi. Maka siapa yang akan menjadi korban dari rencana anggaran pemerintah ini? Tentu rakyat akan menjadi korban dari RAPBN ini. Karena apa? Pemerintah ketika tidak mampu mencapai target pendapatan dan tidak mampu menambah pendapatan negara dari sumber-sumber yang lain, tentu rakyatlah yang akan menjadi sasaran untuk diperas darahnya menutupi kekurangan tersebut. Resikonya, maka jangan kaget kalau tahun depan semua serba naik. BPJS kita dengar rencananya akan naik, PPN sudah hampir pasti 100% akan naik, dan pungutan-pungutan yang lain semuanya mungkin akan serentak naik pada 2025 untuk menutupi defisit yang 600-an triliun tersebut. Dan beban itu ternyata dibebankan oleh pemerintah kepada rakyat. Pemerintah tidak mengurangi beban rakyat, tetapi menambah beban rakyat atas nama RAPBN yang katanya adalah untuk rakyat juga. APBN katanya untuk rakyat, tetapi untuk menutupi APBN, rakyatlah yang dipaksa membiayai APBN. Jadi logikanya kita ini sudah tidak benar bernegara. Seharusnya pemerintah mencari sumber pendapatan dari sumber kekayaan alam yang kita miliki. Banyak sekali sumber kekayaan alam kita yang dieksploitasi, diambil tetapi tidak masuk ke RAPBN. Ini bukan rahasia, tetapi sebuah realita di lapangan yang terjadi. Andaikan pemerintah tahun depan, pemerintahannya Pak Prabowo, mampu mengurusi tambang-tambang ilegal semua yang marak terjadi di seluruh republik ini, maka rakyat tidak perlu dibebani untuk menutupi APBN. Tetapi rakyat justru akan mendapat manfaat dari APBN, manfaat dari adanya pemerintah. Harusnya logikanya dibuat lurus pada cita-cita kemerdekaan kita, yaitu menjadikan masyarakat adil, makmur, sentosa, bukan menjadikan masyarakat sebagai objek yang harus diperas untuk menutupi APBN, di mana APBN tersebut justru banyak dipergunakan untuk membiayai kemewahan para pejabat kita. Ini terbalik. Maka saya berharap tahun depan Pak Prabowo akan melakukan terobosan yang memang tidak mudah, tetapi kalau Pak Prabowo menggunakan tangan besinya, saya yakin akan bisa kita urusi pemasukan negara yang tidak masuk ke APBN, tambang-tambang ilegal, segala macam itu, dari pencurian ikan di laut, segala macam, banyak sekali yang tidak masuk APBN, mengalir sampai jauh entah kemana, dan kita bisa menyaksikan betapa banyaknya konglomerat-konglomerat yang mendadak di republik ini. Kita tidak tahu sumber dananya dari mana, yang tiba-tiba mendadak kaya, dan ternyata banyak yang bersumber dari tambang ilegal. Maka kalau sumber tambang ilegal ini diatasi oleh Prabowo ke depan, maka rakyat tidak perlu menjadi objek yang harus diperas, yang harus dinaikkan pajaknya, yang harus dinaikkan pungutan-pungutannya untuk menutupi APBN. Ini pilihan. Kalau Pak Prabowo tidak mampu menangani ini tahun depan, maka defisit kita akan sangat besar, hutang kita membengkak, krisis ekonomi akan melanda, rakyat akan berontak menjatuhkan pemerintahan yang hanya berpikir untuk kekuasaan dan kekayaannya.